A-Team Siap. Are you ready? Aye, Kapten. I'm ready. I'm ready. To waga. Kami dari A-Team akan presentasi tugas dari dosen Bapak Wayan Mata yang berjudul identifikasi dan investigasi pada perusahaan warung babi guling Pak Agus. Oh la 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 la. Oh ye 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 ye. Oh la 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 la. Selamat menonton presentasi dari A-Team. Om Swastiastu, kami dari A-Team akan mempresentasikan mengenai identifikasi dan mitigasi resiko pada perusahaan warung babi guling Pak Agus. Saya sendiri Igustia Yunitia Arisnawati dan teman saya Kade Aris Adiantara dan Kade Arianti Swastika. Pertama, kita akan membahas profil perusahaan. Deskripsi umum perusahaan. Nama perusahaan Babi Guling Pak Agus, tanggal berdiri 9 Januari tahun 2000, alamat perusahaan Jalan Gunung Tangkuban Perahu, nomor 98, Padang Sambian Kelot, Denpasar Barat. Jenis perusahaan Home Industry. Jumlah karyawan 20 orang. Produk olahan makanan babi guling, siobak, dan ayam betutu Kasingaraja. Riwayat perusahaan. Babi Guling Pak Agus merupakan perusahaan home industry yang bergerak dalam bidang pengelolaan makanan daging, babi guling, dan ayam yang dibentuk pada tanggal 9 Januari tahun 2000 oleh keluarga Bapak Nyoman Sentana berserta sang istri Ibu Wayan Sukarni. Tahun 1999 sebelum memiliki rumah makan seperti sekarang, Bapak Nyoman Sentana berjualan berkeliling menggunakan sepeda motor di area Denpasar Barat hingga Denpasar Selatan. 1 tahun Bapak Nyoman Sentana berjualan berkeliling, akhirnya membuka rumah makan di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, nomor 98 Padang Sambian Kelot. Pada 20 Oktober 2019, Bapak Nyoman Sentana berserta sang istri membuka cabang keduanya yang berlokasi di Jalan Buana Raya, nomor 35 Denpasar Barat. Para pekerja di sana dibagi atas 2 kelompok, yaitu 10 orang sebagai waitress dan 10 orang bagian dapur untuk memasak. Visi dari perusahaan Babi Guling Pak Agus ini yaitu menjadikan makanan tradisional babi guling, siobak, dan ayam betutu sebagai makanan khas Bali yang diingat dan dinikmati masyarakat sehingga dikenal ke mancanegara. Misi dari perusahaan Babi Guling Pak Agus yaitu menyediakan kualitas unggul, pelayanan prima, dan pilihan terbaik kepada konsumen kami, membuat standar operasi, prosedur yang baik dalam pengelolaan makanan dan jasa, mengembangkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas rasa masakan khas Bali, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong karyawan dalam meraih cita-cita. Jenis usaha yang dikelola. Warung Babi Guling Pak Agus ini bergerak di bidang makanan, yaitu membuat makanan khas Bali. Keluarga Bapak Nyoman Sentana memilih usaha di bidang makanan karena usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan skill yang Bapak Nyoman Sentana miliki serta faktor pendukung yang memandai untuk membangun usahanya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Identifikasi resiko. Yang pertama, kebakaran. 11 Januari 2005, pukul 6 pagi, warung Babi Guling Pak Agus mengalami insiden kebakaran. Kebakaran tersebut menghanguskan perabotan masak serta bahan makanan yang akan dijual pada saat itu. Kebakaran tersebut terjadi di bagian belakang, yaitu bagian dapur rumah makan. Hal ini terjadi akibat kelalaian salah satu karyawan yang lupa mematikan kompor saat memasak nasi. Untung saja tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Dari insiden kebakaran ini membuat kerugian warung Babi Guling Pak Agus sebesar 55 juta rupiah dan membuat rumah makan ini tutup beberapa hari dalam proses renovasi dapur. Yang kedua, konflik antar karyawan. Konflik yang terjadi di lingkungan karyawan warung Babi Guling Pak Agus biasanya terjadi karena masalah di luar perusahaan. Misalnya tersinggung karena ejekan, kesalahpahaman, dan senioritas. Cara mengatasi resiko atau mitigasi resiko. Yang pertama, kebakaran. 11 Januari 2005 di warung Babi Guling Pak Agus membuat Bapak Nyoman selaku pemilik rumah makan tersebut memperhatikan lebih kondisi rumah makan, seperti mulai disediakan tabung racun api. Tidak hanya satu, Bapak Nyoman Sentana menyediakan 4 tabung sekaligus. 1 tabung racun api diletakkan di depan atau di area makan. Yang ketiga, tabung racun api di area dapur.
Tak hanya tabung racun api yang disediakan Bapak Nyoman Sentana, juga mengajarkan 10 staf dapurnya bagaimana cara menggunakan tabung racun api dan selalu diingatkan untuk berhati-hati. Konflik yang terjadi lingkungan karyawan warung babi guling Pak Agus biasanya terjadi karena masalah di luar perusahaan. Misalnya tersinggung karena ejekan, kesalahpahaman, dan senioritas. Pendekatan penyelesaian konfliknya oleh Bapak Nyoman Sentana selaku pemilik menggunakan beberapa macam pendekatan ialah masalah karena ejekan, menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah memicu konflik tidak terlalu penting dengan akibat yang ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak mempunyai masalah untuk menenangkan dirinya masing-masing. Ya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Masalah karena kesalahpahaman dan senioritas. Biarkan emosi mereda lebih dulu, masalah atau konflik tidak akan pernah bisa terselesaikan dengan baik ketika pihak yang terlibat masih selalu mengedepankan emosi ketimbang nalar. Yang kedua, bicarakan secara personal. Setelah kondisi mereda, Bapak Nyoman Sentana biasanya meminta waktu berbicara secara personal dengan karyawan yang mempunyai konflik. Yang ketiga, negosiasi dan mencari jalan keluar antar karyawan yang memiliki konflik. Setelah Bapak Nyoman Sentana mengetahui masing-masing apa yang menyebabkan konflik, karyawan lalu dipertemukan untuk mencari jalan tengah dengan saling mempertukarkan konsesi yang tidak merugikan. Tentu saja proses penyelesaian konflik akan berlangsung dengan lebih lancar, terutama ketika keuntungan yang didapat kedua belah pihak sudah berimbang. Penutup, yang pertama kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari perusahaan warung babi guling Pak Agus ini dapat dilihat bahwa resiko yang dihadapi berasal dari internal perusahaan seperti insiden kebakaran dan konflik karyawan dalam perusahaan. Saran yang dapat kami berikan untuk usaha warung babi guling Pak Agus ini ialah semoga warung babi guling Pak Agus dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan visinya dapat menjadikan makanan tradisional babi guling, siobak dan ayam betutu sebagai makanan khas Bali yang diingat dan dinikmati masyarakatnya hingga dikenal ke mancanegara, dan hubungan antara karyawan dengan karyawan, atasan dengan karyawan dapat selalu baik. Baik, sekian dari presentasi kelompok ektim. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.